Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Striani, NPM 1940603021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji korelasi dan uji normalitas data. Di sini saya membuat ini untuk memenuhi nilai ujian akhir semester pada mata kuliah Statistika Dasar. Baiklah, untuk pertama, di sini saya akan memulai dengan uji korelasi. Nah, uji korelasi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antar variabel yang dinyatakan dengan koefisien korelasi atau yang disebut R. Dengan uji korelasi persen, ini kita akan mengetahui variabel X dan variabel Y apakah hubungannya bersifat positif atau bersifat negatif. Langsung saja. Di sini sudah saya siapkan data yang dimasukkan ke SPSS, lalu pergi ke variable view. Kemudian untuk var 001 bisa dirubah menjadi variabel X, sedangkan pada var 002 bisa kita rubah menjadi variabel Y. Lalu untuk labelnya kita beri nama pas semester 1 atau pas 1. Kemudian kolom di bawahnya diberikan pas 2. Setelah itu desimalnya kita rubah menjadi 0, dua-duanya juga. Lalu kembali ke data view untuk uji korelasi. Nah, kemudian untuk uji korelasi caranya klik analyze, lalu correlate, kemudian bivariate, lalu pindahkan kedua variabel, kemudian pada correlation coefficient centang persen, lalu klik OK. Centang persen, lalu klik OK. Lalu muncul tabel korelasi antara variabel X dan Y. Variabel X dan Y. Nah, dari sini kita tahu bentuk hubungannya itu negatif atau positif. Untuk melihat uji korelasinya kita harus lihat dasar pengambilan keputusan yang mana. Untuk jika signifikasi kurang dari 0,05 maka korelasinya normal. Namun jika nilai signifikasinya lebih dari 0,05 maka tidak berkorelasi. Nah, sekarang kita lihat hasil korelasi data kita yang mana signifikasinya lebih besar dari 0,05 yaitu 0,35. Jadi, dari sini kita bisa tahu bahwa kedua variabel ini tidak memiliki hubungan atau tidak berkorelasi karena datanya seperti yang tadi di awal, jika dia lebih dari 0,05 maka tidak berkorelasi. Kemudian selanjutnya adalah uji normalitas. Uji normalitas merupakan bagian dari uji asumsi klasik yang mana uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual
berdistribusi normal atau tidak. Nah, untuk membuat kesimpulan, kita harus mengetahui dulu dasar keputusan yang mana. Jika nilai signifikasinya lebih dari 0,05, maka residualnya berdistribusi normal. Namun jika nilai signifikasinya kurang dari 0,5, maka residual tidak berdistribusi normal. Nah, pertama-tama untuk mengeceknya kita buat dulu datanya, sama kita menggunakan data yang tadi. Masukkan data, kemudian ke variable view, terus ini sudah X dan Y, kemudian langsung ke data view, lalu klik sebelum mencari data nilai signifikasinya, kita harus cari dulu nilai residualnya dari dua variabel. Ini lebih untuk mengetahui nilai residual, kita klik analyze, kemudian regression, lalu linear, lalu pas satunya kita pindahkan ke independence, kemudian pas 2-nya kita pindahkan ke dependence, lalu tekan save, kemudian contreng unstandardized, kemudian continue, lalu tekan OK. Nah, ini kan tadi muncul jendela kayak gini karena kita cuman membutuhkan residunya, jadi kita tutup ini. Kemudian untuk mencari data signifikasinya, caranya yaitu klik analyze, kemudian klik non-parametric test, kemudian legacy dialog, kemudian ini one sample GS atau sampel Kolmogorov-Smirnov, lalu klik. Lalu karena di sini kita mencari nilai korelasinya, kita tekan unstandardized ini, kemudian pindahkan ke kanan, lalu klik OK. Ini tes distribusinya jangan lupa dicontreng normal, kemudian kita klik OK. Nah, setelah muncul data, ini kan ada datanya di sini. Di sini hasil pengujian Kolmogorov-Smirnov ini. Untuk mengetahui data signifikasinya normal atau tidak, kita lihat apakah nilai signifikasinya itu lebih dari 0,05, maka dia normal. Kalau dia kurang dari 0,05, maka dia tidak normal. Untuk melihat data signifikasinya, lihat kolom di bawah ini. Di situ ada tulis angka 0,000. Maka dapat dikatakan nilai residual dari dua variabel tersebut berdasarkan hasil uji normalitas diketahui 0,000 kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai distribusi normalitasnya adalah tidak berdistribusi normal. Nah, untuk di sini kan ada tanda karena dia tidak berdistribusi normal. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.